andai di depan Prof ini ada seluruh penyintas yang ada di buku ini, sekarang bertemu lagi dengan Prof di depan semua ini, apa yang ingin Prof sampaikan ke para penyintas yang luar biasa, yang tangguh, yang sudah berani move on dan melanjutkan hidup, Prof? Saya akan memeluk semua mereka. Saya juga akan menangis lagi seperti dulu saya menangis di depan mereka. Dan saya berkata, terima kasih. Kalian telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga untuk anak-anak negeri kita di masa yang akan datang. Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arsip, bertemu lagi dengan saya Eka dalam Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Seperti biasa, di Podbas kita akan menghadirkan seorang narasumber tokoh yang akan menceritakan pengalamannya yang luar biasa, yang akan menjadi cerita pengalaman baik juga buat kita. Dan pada Podbas edisi kali ini bersama dengan saya sudah hadir Profesor Dr. Andes Yusri Yusuf MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof ya. Dan sahabat Arsip, kalau melihat sekarang Podbas agak sedikit berbeda karena saya sedang berada di kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Syah Kuala, di mana ini menjadi tempat mengabdi Prof Yusri sebagai guru besar di FKIP sejak tahun berapa Prof? 1986. Wah, berapa gitu hitungannya Prof? 30-an tahun ya Prof ya? Hampir 40 tahun. Dari awal Prof sudah mengabdi di FKIP? Sudah mengabdi. Sebagai guru besar pendidikan bahasa dan sastra ya Prof ya? Itu tahun 2022 mulai guru besarnya. Sebelumnya berarti Prof? Iya, biasalah dari dosen muda. Betul. Beneran ini seorang akademisi. Sekolah lagi kan gitu kan. Iya, kerja betul, lagi Prof. gitu ya. Ini ilmunya nggak habis-habis ya sahabat Arsip ya. Prof mengabdi sangat perannya penting untuk dunia pendidikan, terutama untuk bahasa dan sastra yang mungkin banyak sekarang menjadi tantangan juga ya Prof buat anak muda ya. Bahasa sastra kadang suka dikesampingkan, padahal itu paling penting juga ya Prof ya. Iya. Nah Prof, pada hari ini kita ingin bercerita, pengen mendengar cerita Prof tentang proses penulisan buku Tsunami dan kisah mereka. Ini menjadi sangat fenomenal pasca tsunami Aceh tahun 2004, sahabat Arsip. Ini adalah kumpulan cerita para penyintas tsunami di Provinsi Aceh, yang buku ini juga disusun oleh Prof Yusri bersama tim pada saat itu ya Prof ya. Dan buku ini tahun 2006 Prof tulis ya Prof ya. Itu berarti 2 tahun pasca tsunami. Masih dalam tahap rehab rekon ya Prof? Iya, itu dikeluarkan, tapi penelitiannya sudah bulan-bulan kedua setelah tsunami. Baik. Sudah mulai melakukan penelitian. Di sini kalau saya lihat Prof, ini selalu menjadi, kami di Arsip Nasional Republik Indonesia, ini selalu menjadi cerita yang kami baca setiap sehari-hari. Jadi kalau kami mau menemui penyintas, menemui cerita-cerita berharga soal tsunami, pastikan baca buku ini Prof. Di sini ada 286 cerita, berarti ada sekitar 286 penyintas yang Prof dan tim temui untuk bisa mendapatkan cerita ini Prof ya. Pasti ini prosesnya sangat emosional pastinya, tantangannya banyak juga karena itu masih sangat hangat diingatan dan jelas diingatan bagaimana peristiwa tsunami 2004 itu pasti sangat menjadi pukulan berat buat masyarakat Aceh ya Prof ya. Prof juga kalau saya boleh tahu Prof, sebelum ke proses penulisan ini, apakah Prof seorang penyintas tsunami Aceh juga Prof? Saya tidak, cuma keluarga saya, ya, mertua saya, kemudian adik-adik saya, dan keluarga besar saya, karena kami berasal dari Pelanggahan, Banda Aceh. Jadi Pelanggahan itu ke daerah yang paling barat tsunami. Iya betul. Dan rumah-rumah kami juga dibawa semualah diseret tsunami. Boleh nggak Prof sedikit diceritakan Prof dan keluarga pada saat itu nih?
Gimana? Seperti apa saat kejadian tsunami, cerita Prof dan keluarga sedikit aja Prof. Kan Prof Ya. tidak terkena tsunami ya, tapi keluarga itu boleh diceritakan Prof saat itu sedang berada di mana. Ya. Pada hari itu saya kebetulan masih ada ngopi di Ulai Karing. Agak jauh ya Prof Iya, dari karena ini ya. saya sudah tinggal di Cut di pinggir sungai itu kan. Jadi pas ketika gempa terjadi, jadi ada rak-rak itu, ya di warung kopi Cik Nun itu terguling, tapi kami kebetulan nggak apa-apa, selamat. Saya dengan Vespa putih parkir di depan, Vespa juga sudah jatuh. Lalu kami keluar berhamburan dari warung kopi itu rame-rame. Kemudian saya pikir ya gempa biasa lah kan, walaupun memang agak agak kencang gitu ya. Iya, Prof. Lalu saya dirikan Vespa balik, saya pulang ke rumah. Jadi begitu ke jembatan Cot Iri, saya lihat air sudah mulai tinggi di sana. Lalu sampai ke rumah, gempa masih juga terjadi. Lalu kemudian kami keluar dan kami berdirilah di depan rumah. Nah, tiba-tiba ada seseorang tetangga kami yang dia kebetulan di penjara entah karena apa. Lalu dia pulang. Nah, dia bilang pelanggahan habis, dia bilang. Jadi kaget ya Prof, tiba-tiba Jadi kaget kok habis. kok pulang gitu ya. Pulang. Memang waktu gempa itu kami coba telepon ke pelanggahan kan. Tapi nggak ada yang angkat gitu. Polpennya nggak hidup kan. Jadi kami nggak tahu kayak mana kejadiannya. Tapi sambil itu melihat bahwa ada orang-orang yang naik dari sungai. Ya, yang dia mendarat dari sungai itu dengan baju compang-camping gitu kan. Lalu kami masuk ke dalam, ngambil sarung, ngambil baju, kasih ke dia. Yang orang-orang yang dibawa air dari dari Alunaga gitu ya. Jadi setelah itu barulah melihat ada orang-orang yang mulai mengungsi. Wah. Lalu saya dengan ibu pakai Vespa lagi mencoba melihat kampung Kepelanggahan. Sampai ke Simpang 5 sudah nggak bisa lewat lagi. Nggak bisa lewat ya, Ya, Prof. sudah kayu-kayu bertumpuk-tumpuk Ya. gitu kan. Lalu kami parkirlah Vespa di depan rumah sakit umum. Lalu kami jalan sampai ke jembatan Penayung. Lihat sudah rata, semua nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Habis itu balik lagi mencari-cari keluarga gitu kan. Nah, balik lagi sampai ke carilah di mana tempat ada orang keramaian. Lalu kemudian kami juga pergi lagi ke Masjid Raya. Lalu jumpalah dengan keponakan. Yang dia memang hanyut di bawah air. Dan dia sempat naik dari air yang dibawa itu ke titik Penayung, titik Pantai Perak. Pantai Perak, Nah, ya. lalu dia mengungsi buat sementara di Masjid Raya itu. Baitur Rahman. Lalu kami bawa pulang. Cuma keponakan. Cuma keponakan Prof satu selamat. yang selamat. Berarti yang lain. Yang keluarga lainnya yang sudah. lain. Karena Lalu Pelanggahan juga termasuk sangat terdampak ya Prof, ya, sangat rata. berdampak. Jadi dari dialah cerita bagaimana kejadian keluarga di Pelanggahan pada pagi itu. Dia kebetulan dia bilang keluar pagi itu cari makan bersama keponakannya. Kemudian dia waktu gempa itu dia ada di penjara Kedah. Di depan penjara maksudnya. Nah, ketika tsunami naik, dia naik ke atas pohon asam. Kemudian dia dihempas air lalu ke Sungai Kurung Aceh. Dan dia sendiri mengatakan bahwa dia sudah pasrah dengan air. Sudah pasrah dengan itu dan dia sampai ke dasar sungai. Lalu seperti ada bisikan. Dia bilang, berenang, kamu masih sanggup berenang? Lalu dia dengar bisikan itu, lalu dia coba berenang, nggak pasrah lagi. Lalu dia bersama hempasan itu, kemudian dia sampai ke jembatan Pantai Perak. Lalu ada tiang listrik yang tumbang, kemudian ada tali listrik yang nggak berfungsi lagi. Lalu dia peranjaklah, dia pegang tali itu, kemudian dia naik ke darat.
Itulah Ini salah cerita satu dia. cerita yang ada Iya, di buku. ada di buku itu. Betul kan, Prof? Saya nggak asing ceritanya tuh. Iya. Iya. Berarti salah satu cerita di buku ini adalah cerita dari keponakan Dari Prof keponakan sendiri. sendiri, ya. Apakah itu menjadi titik awal juga sebelum akhirnya kan ini pasti ada kerjasama dan juga inisiatif bersama ya, Iya. Prof ya? Apakah itu menjadi inisiatif awal juga nih yang Iya. men-trigger Prof Ya. secara pribadi untuk mengumpulkan kisah-kisah Iya, ini? Seperti betul, apa, Prof? betul. Itu menggugah saya. Berarti saya berpikir ini adalah pengalaman seseorang. Berharga. Ya. Mungkin juga ada orang lain yang mungkin juga punya pengalaman yang berbeda, ya kan? Jadi kebetulan karena saya menjadi salah seorang waktu itu menjadi, kalau saya bilang konsultan, nggak ada SK-nya konsultan gitu ya. Tapi saya jadi temannya ketua arsip waktu itu, ketua arsip Pak Damanuri Abbas. Dinas Kearsipan, Dinas Balai- Kearsipan. Balai Arsip, Badan Arsip Daerah. Badan Arsip Daerah. Nah, lalu saya menjadi pembantu beliau lah, artinya Pada sering Manuri. konsultasi, sering Ya. apa gitu soal arsip. Kadang-kadang dia bawa ke daerah, jadi ada pelatihan-pelatihan, penataran-penataran gitu ya. Entah kenapa pula saya berani gitu ya. Tapi saya punya pengalaman juga tentang itu. Jadi saya tahu ke dia bagaimana. Oh, dia bilang menarik. Kalau itu mari kita buat penelitian. Nah, lalu dia buatlah anggaran, lalu kami melakukan penelitian. Jadi penelitian itu sudah dilakukan sebelum anggarannya ada, sebelum SK ada. Jadi seperti gini, jangan lama-lama, ini orang-orang masih ada di pengungsian. Iya, benar. Nah, lalu kami datanglah ke pengungsi-pengungsi, ada pengungsi di sekitar Banda Aceh, dan Aceh Besar, ada pengungsi di Melabu, Aceh Barat, ada pengungsi di Aceh Utara, Luas Nawe, dan pengungsi di daerah yang kena tsunami. Iya. Berarti memang dari hal tadi cerita dari ponakan Prof menggugah Prof secara pribadi, akhirnya Prof menceritakan keinginan mengumpulkan cerita ini ke Pak Damanhuri. Pak Damanhuri mengamini, Nah, ini mensupport. Wah, ya. itu sangat langka ya, Prof. Betul, ya. ya. Untuk apalagi mungkin ya dari pemerintahan gitu ya, Prof. Ya. Pasti butuh proses birokrasi yang panjang juga. Panjang, Tapi ya. Pak Damanhuri sepertinya selalu berada di sisi Prof. Iya, betul. Dia sangat mendukung seperti itu. Kemudian dia juga orangnya humanis ya, artinya perlu benar. juga ini. Dia bilang ini arsip hidup ini, gitu ya. Ya kan? Jadi bukan hanya arsip yang Cuma iya, bisu. yang bisu gitu Benar, ya. benar. Tapi Iya. ini arsip hidup lah Iya, gitulah. betul, betul. Apa istilahnya statis dinamis apa? Dinamis ya? Bukan. Dinamis, tapi mungkin ya benar. Iya. Hidup ya, Prof ya, hidup Iya. ya. Living proof gitu ya. Iya, living iya. living proof dari inilah. Iya. Ya benar, Prof. Karena juga salah satu kalau arsip kan juga dari sejarah lisan Sejarah gitu ya, lisan, ya, dari betul. pengumpulan cerita-cerita tokoh dan juga yang terlibat langsung di peristiwa, itu menjadi arsip penting juga. Lalu saya bilang sama dia, terserahlah apapun nama arsipnya, saya bilang. Iya, Tapi ini dokumen yang penting, harus kita tulis. Iya. Lalu dia setuju, lalu kami lah buat tim lah. Jadi ada tim penulis, ada saya, kemudian ada Pak Yul Safli, dosen dari, sekarang dia dosen di Seremi Mekah. Ya. Kemudian ada almarhum Pak Azwardi, dosen kita di sini, dosen sastra Indonesia di sini. Nah, tiga orang pada awalnya kami lakukan penelitian. Kemudian cerita kami itu diedit oleh dosen UIN, Pak, di sini ada namanya lupa saya, apa namanya, Pak Fairuz, Pak ya, Fairuz, ada Pak ya. Fairuz, dia yang mengedit. Kemudian ada pemantau arsip Pak Hasbullah. Kali kami kerjalah. Jadi kami kerja itu tidak memandang waktu. Kadang-kadang perlu ngumpul malam-malam, kadang-kadang begitu, kadang-kadang makan malam juga di situ gitu ya. Jam-jam tertentu itu tergantung urgensinya. Tapi kami tentunya juga harus keluar daerah kan, Iya. keluar daerah, misalnya datang ke pengungsi-pengungsi, lalu kami amatilah siapa kira-kira yang mengalami peristiwa-peristiwa unik. Karena begini, yang mereka di pengungsi itu juga saling cerita. Mereka saling berbagi cerita. Saling bagi cerita. pengungsian, Dulu ya, Prof, ya? bagaimana ceritanya, bagaimana cerita. Jadi kan kami mendengar, lalu kami karena tidak semua harus kita rekam, harus kita tulis. Nah, lalu kemudian kami datangilah kira-kira yang menurut kami yang agak berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya. Iya. Nah, jadi ada yang rusak, ada yang aneh, ada yang misalnya yang
mengalami yang berat gitu kan. Iya, betul. Jadi yang aneh-aneh lah. Misalnya ada cerita yang dia pada awalnya lumpuh misalnya. Dia tidur di dalam ruangan, di rumahnya lumpuh dia. Dia nggak tahu gempa apa, pokoknya dia nggak bisa bangun. Tapi ketika dia mau diangkat, dibawa lari oleh keluarganya, dia pasrah. Nggak usah dia bilang. Kalian lari sajalah. Selamatkan diri masing-masing. Ternyata yang selamat malah dia. Yang lari semua sudah dihantam tsunami kan. Dia malah setelah tsunami jadi sehat. Lumpuhnya hilang. Jadi memang aneh-aneh kan. Jadi ini pengalaman yang... Jadi semakin kami telusuri pengalaman per orang, jadi semakin bersemangat untuk menelusuri berikutnya. Nah itu yang membuat kami tidak pernah lelah. Walaupun bayarannya hanya transport, makan konsumsi. Ya, maklum aja kan, anggaran pemerintah kan. Betul, bisa dipahami lah. SPPD lah kan. Betul, Prof. Jadi tapi itu kami tidak berpikir itu. Iya, itu Prof yang jadi menarik gitu. Jadi sebuah kebahagiaan kami, artinya bisa mencatat pengalaman. Karena berpikir begini, ini pengalaman yang tidak mungkin kita peroleh lagi gitu ya. Karena kan orang tidak berharap ada tsunami lagi kan. Betul. Iya. Nah, jadi makalah kami buat buku ini, kami berpikir inilah biarlah jadi cerita bagi anak-anak itu kita ke depan, sehingga anak-anak ke depan kalau ada tsunami lagi, dia sudah tahu bagaimana. Iya, mewarisi cerita ya Prof ya. Nah Prof, yang paling mungkin yang menjadi, pasti kan ada tantangannya Prof ya. Kalau saya pribadi mungkin juga senang mendengarkan cerita-cerita teman-teman penyintas dan sebagainya. Tantangan secara pribadi mungkin kita menjadi lelah secara emosional pasti ya, apalagi kita punya trauma sendiri, tiba-tiba harus menampung semua trauma-trauma dari penyintas, itu yang pertama. Itu seperti apa awal mula Prof dan tim mempersiapkan diri, mental itu seperti apa Prof? Nanti sebelum akhirnya harus bertemu dengan para penyintas, pasti kan banyak cerita-cerita yang sangat emosional seperti itu Prof. Tapi memang ada pengalaman yang ini nggak sih Prof dalam proses untuk itu? Memang kami tim itu tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Tapi ternyata memang siap sendiri di lapangan gitu ya. Karena mungkin teman-teman ini ya ada rasa humanis yang luar biasa, ada rasa prihatin gitu ya. Ada duka yang mendalam. Sehingga ketika kami kutip cerita itu, ketika kami tulis, mereka nangis, kami juga nangis. Ya. Jadi sambil nangis ceritanya tulis. Sambil nangis, sambil nangis tulisnya, nanti berhenti lagi, udah nangis lagi ya. Tapi satu hal yang menarik juga mereka mau menceritakan, karena orang-orang yang kita temui itu percaya bahwa ini adalah takdir Tuhan. Nah, jadi yang kebetulan yang saya cerita yang ini, tidak ada yang stres berat ya, nggak ada yang menjadi gila, nggak ada. Karena orang-orang semua menyadari bahwa inilah takdir Tuhan. Sudah tangguh dari awal sudah, ya? Sudah tangguh. Jadi saya pikir orang-orang Aceh ini memang siap dia menerima apapun kejadian gitu ya. Itu yang menarik saya gitu ya. Soal sedih ya wajar aja lah manusia kita sedih kan. Dia kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, sebatang kara dia. Tapi dia masih sanggup bercerita. Ketika kami tanya. Ya kan? Dan yang kami gali itu bukan hanya peristiwa yang mendasar itu, yang di atas gitu kan. Sampai ke dalam ya Prof. Sampai ke dalam. Artinya bagaimana perasaannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Itu yang menarik. Saya kekuatan buku ini saya kira itu. Betul. Kalau ada buku-buku lain mungkin hanya cerita soal peristiwa saja kan. Iya, secara permukaan ya Prof ya. Tapi kami enggak, kami datang ke pengungsian melihat orang, memfoto orang. Nah, coba bayangkan, dia izinkan kita foto, kan gitu kan? Itu kan suatu hal keputusan. Dan kami tidak bawa bantuan. Iya, kami tidak bawa bantuan. Jangankan bantuan untuk mereka, kami juga perlu bantuan. Perlu bantuan. Iya. Ya kan? Betul Prof ya. Jadi gitu itu Prof mulai kalau tadi kata Prof 2006 ya buku ini selesai gitu ya diterbitkan. Nah, tadi kata Prof sebelum itu juga sudah mulai. Jadi sudah mulai mengumpulkan dan datang ke pengungsian-pengungsian dan para penyintas ini kapan tuh Prof awalnya? Awalnya itu tahun berapa? Apakah beneran bulan kedua tahun 2004 itu? 2005. Enggak, tsunami kan 2004. 2004 Desember. Desember. Udah mulai ngumpul tuh. Oh. Iya, bulan kedua
sudah mulai ngumpul. Berarti bulan kedua sudah mulai ngumpul, berarti Ketika Februari mereka ya? di pengungsian. Februari ya, Prof ya? Februari. Itu masih sangat jelas Ya. sekali ya, Prof ya? Masih berdarah-darah. Ya, yang patah kaki masih dicuru kakinya itu kan? Apa istilah dicuru? Dipasang apa gitu ya, Prof ya? Ya. Tolong tim dicuru apa? Digip. Ya, itu, digip. Prof. Kalau boleh lah, tapi digipnya pakai besi ya, tapi ini digipnya pakai kayu gitu ya. Oh. Pakai bambu gitu ya. Ya, dibikin lurus gitu kan. Iya. Jadi gitu. Dia masih tidak pengasihan. Tapi kan proses lama. Karena begini, misalnya kami datang ke Melabu kan. Itu kami kumpulkan sejumlah, tapi kami bawa pulang juga, kami seleksi lagi. Seleksi lagi, baca lagi, kemudian kami buat cerita ulang dari peristiwa-peristiwa itu. Nanti kami diskusikan gitu kan. Nah, nanti apa yang belum lengkap? Oh, ini belum lengkap ya gitu ya kan. Dilengkapi. Jadi Prof, sebenarnya berarti kalau ada proses seleksi itu banyak sekali cerita yang sudah dikumpulkan. Berapa Prof masih ingat? Sebelum akhirnya terseleksi ada, kalau di buku ini 200-an cerita. Iya, tapi lebih 200, sekitar 300 atau lebih lah. Ya, itu pun sudah kami pilih di lapangan. Tapi sampai kemari ya pilih juga. Dikurasi lagi ya, Prof ya, dipilih lagi. Hal-hal yang bersamaan tidak diceritakan. Memang ada konsep kami, cobalah yang ya agak unik lah, ya agak unik, ya agak aneh, agak spiritual gitu kan. Dan dari orang yang beragam. Misalnya ada orang dari buta, misalnya orang buta kan gitu kan? Iya, betul. Gitu ya. Jadi lebih bervariasi yang tidak ini apa namanya homogen gitu ya, Prof ya. Enggak monoton juga ceritanya. Misalnya ada orang yang dia tidak melihat air, tapi dia melihat tentara sedang berbaris gitu kan. Jadi kan dalam pandangannya tentara sedang berbaris. Padahal itu air. Padahal itu air sudah datang ke dia gitu ya. Iya. Nah, tapi kan gitu kan, ada yang melihat naga gitu kan. Iya. Ada yang melihat ban ya, ban, lalu dia peluk ban, lalu ternyata begitu dia lepasin ternyata ular. Jadi yang menarik gitu ya. Ada yang berpikir sudah kiamat dunia ini gitu kan, karena dia sudah dipanggang matahari kan. Tapi tiba-tiba dia dengar helikopter, dia teringat loh di akhirat kok ada helikopter gitu kan. Lalu dia buka mata, ternyata dia masih di dunia. Itu cerita teman dari Fakultas Hukum. Pengalaman spiritual itu. Jadi memang sangat apalah. Prof, ada nggak sih penyintas yang sangat membekas bagi Prof dan tim saat Prof mendengarkan ceritanya? Mungkin pasti kan juga sebenarnya tidak mudah para penyintas ini untuk bercerita ya, Prof ya. Walaupun tadi Prof katakan pasti mereka juga sudah tangguh, sudah kuat gitu. Tapi kan pasti ada proses pendekatan Prof yang Prof lakukan dengan tim itu. Ada nggak pendekatan khusus yang Prof lakukan ke para penyintas dan ada tidak penyintas yang sangat membekas bagi Prof dan juga tim? Sebenarnya kan semuanya membekas. Dalam pandangan kami itu semuanya membekas gitu ya. Artinya nggak ada yang kami anggap istimewa gitu, nggak ada. Semuanya itu memiliki posisi yang sama dalam pandangan kami. Bahwa mereka memang orang-orang yang mengalami tsunami dengan berbagai macam persoalan. Dan bagi kami tidak ada memang yang dianggap istimewa. Tapi mungkin begini, ada ketika seleksi itu ada misalnya ceritanya belum terungkap tadi perasaannya belum terungkap ya. Mungkin kesusahan untuk menyampaikan perasaan tadi ya, Prof ya. Jadi mungkin itu yang tidak kita masukkan. Iya. Nah, kemudian juga di buku ini juga begini, kita temui juga tokoh-tokoh, lalu kita minta dia komentari. Apa komentar dia tentang tsunami? Jadi itu orang-orang yang tidak kena kan? Nah, kan juga beragam komentar orang di situ kan. Nah, terlepas dia atau tidak, tapi itulah pandangan orang pada saat itu. Jadi di luar penyintas juga kita melihat seperti apa posisi yang non penyintas ya, Prof ya, untuk melihat kejadian tsunami ini. Pasti banyak juga seperti Prof tadi mungkin di Uli Kareng merasakan gempa tapi tidak merasakan seperti apa gelombang tsunami. Itu juga dikumpulkan di buku ini ya, Prof ya. Iya, betul. Jadi silakan Prof. Nah, jadi
memang mungkin belum sempurna gitu ya. Apa yang kami tulis ya. Mungkin kalau kita bikin mungkin harusnya banyak lagi gitu kan. Tapi maklum aja lah keterbatasan kita kan. Iya. Keterbatasan orang, cuma 3 orang ke lapangan. Ya. Iya. Kemudian keterbatasan dana. Nah, Betul. kemudian juga orang-orang yang kami wawancarai itu, ya, memang dia nggak minta apa-apa. Ya. Tapi sedekah kita kan mesti ada. Iya, Prof. Ah. Itu sudah menjadi Budaya kita kan. Iya, ya. Karena dia sudah apa, kemudian dia butuh gitu kan. Iya. Paling tidak 50.000 kan keluar juga wah. Iya, betul. Tapi itu bukan ongkos, bukan apa, tapi keikhlasan kami. Seharusnya kami bantu lebih besar lagi, tapi karena apa? Kan mereka terima memang. Iya. Betul, ya. Nah, Prof, ini kan sudah 20 tahun mau memasuki 21 tahun. 2004 ya. Iya, Prof. Udah Sekarang 20 2025 udah 25. memasuki 21 tahun ya. 21 Kita baru tahun, iya. 20 tahun kemarin. Masih ada nggak, Prof? Masih pernah nggak bertemu lagi dengan penyintas-penyintas yang ceritanya ada di buku ini, Prof? Ada. Seperti apa mereka? Satu aja mungkin Iya. seperti apa mereka sekarang, Prof? Ya, mereka sudah seperti semula, dia sudah establish, dia sudah semangat, dia sudah apa kan? Salah satu gini, yang tinggal di Lampulo waktu itu, dia ada anak satu, yang saya cerita itu dia pasrah, Iya. karena dia ketika lari dapat lorong yang buntu, dia nggak bisa kemana-mana, dia pasrah aja. Sudah saling minta maaf, si suami minta maaf sama istri minta maaf sama suami. Karena mungkin dalam pikirannya dia sudah nggak ada lagi gitu Iya. ya. Tapi ketika dihantam air entah bagaimana digulung-gulung gitu, tiba-tiba mereka ada pada posisi pada atap yang di bawah. Tapi bukan di atas atap. Di bawah kayak gini atapnya ada Iya. tempat, lalu dia mula-mula dia yang muncul ke air, dia dipegang. Tiba-tiba muncul istrinya. Ya, pegang juga itu. Muncul anaknya, dipegang berdua. Nah, gitu kan? Coba dibayangkan ketika Allah masih menginginkan mereka berdua gitu kan, bersama anak bertiga gitu ya. Sementara orang lain sudah segala macam bangunan sudah apa kan? Lalu kemudian dia dihempaskan ke sebuah rumah di Kampung Mulia. Ya kan? Ketika air surut, dia tinggallah di atap rumah di Kampung Mulia itu. Ya kan? Dan sekarang ya sudah kembali ke kampungnya, kemudian ke Lampulo itu, kemudian dia hidup bahagia bersama istrinya, gitu ya. Sudah tambah anak lagi gitu kan. Jadi kalau jumpa sudah sehat gitu kan, enggak apa-apa lagi. Iya. Masih suka ini, Prof, masih suka flashback gitu. Kalau para penyintas Saya nggak mau. yang tadi ya. Saya nggak mau lagi mengungkit-ungkit. Nah, gitu kan. Jadi itu masa lalu, biarlah ditulis di buku saja gitu ya. Karena begini, kita mungkin takut juga lah ingin mengulangi masa kesedihan orang gitu ya. Membuat dia nanti trauma lagi gitu. Jadi saya nggak. Iya, betul, Prof. Nggak mau. Ya, karena itu kan satu pengalaman yang sangat mengguncang jiwa ya. Betul. Sedang dia nggak gila saja itu patut kita hormati gitu ya. Iya, betul. Dia Untuk nggak mendapatkan ceritanya aja sudah sangat luar biasa. luar biasa. Betul, Prof. Ya. Nah, Prof, kalau Prof melihat cerita-cerita di buku ini yang sudah Prof dan tim kumpulkan gitu ya mengenai penyintas, seperti apa Prof melihat peran cerita-cerita ini terutama buat kami generasi muda sekarang, apalagi buat yang non penyintas yang tidak pernah tahu seperti apa peristiwa tsunami, itu perannya sepenting apa sih, Prof? Kalau tadi kata Prof takutnya nanti kalau kita ini lagi Kak membuka luka lama dan sebagainya. Tapi seperti apa kita bisa melihat ini menjadi warisan yang berharga, Prof? Seperti apa sih, Prof? Ya, supaya memang, jangan dilupakan gitu. Iya, memang bagi yang mengalami tentu tidak kita ungkit-ungkit ya. Iya, betul. Seperti tadi ya. Tapi saya kira bagi generasi berikutnya ini saya kira sangat penting untuk memahami bagaimana tsunami itu terjadi dan apa akibatnya.
Kemudian juga untuk memahami bagaimana pengalaman orang-orang yang sangat beragam itu dalam mengarungi mengarungi tsunami itu. Tentu orang-orang yang selamat, misalnya satu keluarga dia yang selamat, kan gitu kan? Nah, dari orang yang lumpuh bisa menjadi sehat. Orang buta ternyata ada yang bimbing dia lari gitu ya ke tempat yang tinggi. Kemudian orang-orang yang bilang tolong gitu kan, lalu dia diambil air kan gitu kan. Tapi orang yang bilang la ilaha illallah astagfirullah gitu kan, lalu dia lihat orang kiri kanannya diambil air, jadi seperti tangan kan gitu kan. Saya kira itu kan suatu pengalaman batiniah ya. Memang kalau saya pikir ini banyak sekali ke persoalan batin. Ya, jadi betul. ada peristiwa, tapi peristiwa ini mungkin banyak yang berkaitan dengan batin ya. Dengan kekuatan lain di luar kekuatan normal manusia biasa. Jadi saya kira buku ini saya pikir perlu disosialisasikan ya. Kami pernah berpikir untuk menulis ulang. Tapi kami pikir ini takut karena ini kan miliknya pemerintah kan. Nah, jadi kami malah ketika dulu ada konferensi internasional tentang tsunami di Jakarta, kami juga nggak pernah berpikir bahwa ini harus diperbanyak, lalu dibagi-bagi, lalu kami dapat uang. Nggak ada pikir itu. Jadi memang kepala juga pada waktu itu, pada Manuri juga nggak ada pikiran nyawang dia. Itu yang luar biasa orang-orang terdahulu gitu. Kami pun nggak ada pikiran apa. Memang kita butuh uang, ya, tapi kita butuh untuk keperluan itu kan. Betul. Tapi saya lihat juga banyak orang lain yang menulis buku tentang tsunami, ya. Tapi mungkin dari persepsi yang berbeda-beda. Tapi kami mungkin, tentu masing-masing kita punya kelebihan kan, punya sasaran, ya, punya konsep, punya idealisme yang berbeda tentang tsunami. Jadi buku ini paling tidak dia bisa menjadi sejarah tsunami dan sejarah orang-orang yang mengalami tsunami. Kalau dari kacamata Prof sendiri, apakah cerita-cerita penyintas ini buat generasi muda itu bisa meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan mereka, Prof? Ketangguhan, apakah cuma sekedar menjadi cerita atau seperti apa? Karena kan kita juga berharap kan juga sejarah-sejarah tsunami ini itu juga menjadi modal ya, Prof ya, untuk kita tidak berharap bahwa bencana itu terjadi lagi. Tapi kita juga harus bersiap, itu menjadi hal yang pasti. Nah, itu kan juga harus kita siapkan. Apakah cerita ini itu bisa membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan manusia tadi, Prof? Karena juga saya pernah dengar satu statement dari profesor di Jepang itu mengatakan bahwa ketangguhan masyarakat Aceh itu di luar biasa gitu. Luar biasa, ya. Jepang juga mengalami, negara yang juga sering mengalami gempa dan tsunami. Infrastrukturnya juga pembangunannya bagus sekali. Tapi ketangguhan dan pembangunan manusia itu menjadi PR besar buat mereka. Beda dengan Aceh yang diakui, wah tangguh banget nih gitu. Seperti apa, Prof? Apakah ini cerita ini juga bisa diwariskan dan juga bisa membangun ketangguhan para generasi muda? Seperti apa? Saya kira orang-orang yang kita catat di sini semuanya, kayak tadi saya bilang, kalau kita bisa tarik benang merahnya, berarti mereka adalah kukuh pada keimanan. Ya, kan gitu kan? Artinya orang-orang yang beriman tentu siap menerima takdir, ya kan? Baik secara komunal maupun secara individu, ya kan? Jadi saya kira perasaan, pengalaman, pandangan yang diungkapkan itu, walaupun tidak langsung ke sana, ya kan? Tapi itu bisa kita simpulkan ke situ. Artinya apa? Artinya bahwa generasi ke depan itu harus tangguh menghadapi semua tantangan, semua rintangan, semua cobaan, ya kan? Semua bala yang ada, gitu kan? Nah, karena itu semua takdir Tuhan. Saya kira sebagai orang Islam di Aceh paham itu. Nah, tentu harus menerima gitu kan, tidak perlu harus frustasi apa, tapi usaha untuk mengatasinya penting. Ikhtiar ya, Prof ya. Jadi mungkin dengan membaca buku itu, dengan memahami segala macam pengalaman yang ada, mungkin menjadi iktibar bagi dia ya, bisa menjadi
bisa menarik kesimpulan masing-masing orang. Nah, gitu ya. Nah, tapi saya tidak berani mengklaim bahwa itu secara pasti gitu ya, karena sangat tergantung pada individu Pribadi masing-masing ya, Prof ya. Nah, berarti Tapi secara umum kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya buku ini punya kekuatan untuk generasi yang akan datang untuk memahami peristiwa-peristiwa alam itu dan kesiapan mereka menghadapinya. Iya, baik Prof. Nah, berarti kalau tadi kata Prof, ini tergantung kepada pribadi masing-masing ya Prof ya, generasi muda khususnya. Apa nih harapan Prof terhadap generasi muda melihat kejadian tsunami Aceh 2004 yang benar-benar itu menjadi pelajaran besar buat tidak hanya Aceh, Indonesia, bahkan juga dunia. Apa nih harapan Prof untuk generasi muda? Untuk secara pribadi mereka tadi juga bisa mungkin untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka untuk memahami ini seperti apa Prof? Iya. Harapan Prof apa nih? Apa ya kita harapannya guru besar kita kepada kita nih para anak-anaknya, apa sih harapannya Prof? Harapan yang pertama kita kami yang penulis buku khususnya atau para orang tua ini berharap agar generasi muda Aceh tidak lagi mengundang tsunami lah, dalam tanda kutip. Artinya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa murka Tuhan, kan gitu. Yang kedua, jika ada peristiwa-peristiwa alam, tentu harus siap menghadapinya. Kita harus siap menghadapi bahwa alam memang berproses, ya kan? Gunung, laut, tanah, ini semuanya kan berproses. Jadi setiap prosesnya pasti ada kejadian-kejadian, gitu kan? Jadi cermatilah kejadian-kejadian itu sebagai kuasa Tuhan. Yang kedua, orang Aceh karena memang tinggal di daerah rawan bencana, tentu harus mempersiapkan diri. Ya. Jika ada bencana, bagaimana cara mengatasinya? Jangan sampai tadi keperangkap di jalan yang buntu misalnya, gitu kan? Jangan sampai ketabrak orang, kan gitu kan? Nah, jadi itu yang harus diperhitungkan. Jadi artinya apa? Orang Aceh, anak-anak muda ke depan tidak boleh lalai. Jadi dia harus betul-betul memahami pada posisi mana dia berada, ya kan? Dia memahami letak geografis, dia memahami bahwa dia bagian dari anak laut misalnya kan, bagian dari anak gunung, bagian dari pantai. Jadi tidak boleh istilahnya sur sendiri, nggak mau tahu lingkungan, nggak boleh gitu, ya kan? Jadi karena bisa saja kita jadi banjir, jadi tanah longsor kan gitu kan, bisa macam-macam. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Saya pikir seperti Jepang gitu ya, Jepang kan sudah mendidik orang-orang mempersiapkan diri. Iya, gitu. betul. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat. Baik, Ya, itu penting jadi, ya Prof ya. jadi misalnya kan ceramah-ceramah misalnya, apakah ceramah maulid, misalnya ceramah khutbah atau apa, jadi harus kita sampaikan. Ya kan, bagaimana posisi kita. Jadi kita harus tahu kita ini siapa, kita ini tinggal di mana, kondisi alam kita bagaimana, kan gitu. Nah, jadi sehingga kita mempersiapkan diri. Memang kalau tsunami itu orang yang berenang pun bisa selamat, ya kan? Tapi kemampuan kita berenang penting, kan gitu. Paling minimal itu ya Prof ya, itu hal yang menjadi untuk mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri ya gitu kan. Betul. Jadi seperti tadi cerita keponakan saya gitu kan, dia memang kena tsunami, tapi dengan dia bisa berenang, kan sesuatu yang potensi juga dia kan, sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Saya kira itulah beberapa hal yang harus kita pahami untuk generasi muda kita, jangan lalai. Ada mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan, kan? Ilmu pengetahuan boleh aja, misalnya prodinya macam-macam, ya kan? Tapi tentang geografi Aceh, karena dia tinggal di Aceh, dia harus tahu. Harus tahu, ya. Gitu. Betul, Prof. Ya. Prof, satu lagi terakhir. Ya. Andai di depan
Prof, ini ada seluruh penyintas yang ada di buku ini. Sekarang bertemu lagi dengan Prof ya. di depan semua ini. Ya. Apa yang ingin Prof sampaikan ke para penyintas yang luar biasa, yang tangguh, yang sudah berani move on dan melanjutkan hidup, Prof? Saya akan memeluk semua mereka. Saya juga akan menangis lagi seperti dulu saya menangis di depan mereka. Dan saya berkata, terima kasih. Kalian telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga untuk anak-anak negeri kita di masa yang akan datang. Makasih, Prof. Saya juga penyintas, Prof. Jadi mungkin itu menjadi ini juga buat saya juga dan juga buat teman-teman sahabat arsip yang lain yang juga penyintas tsunami ya, Prof ya. Terima kasih banyak, Prof, untuk pengalaman yang berharga ini juga. Ini juga bisa mengasah kemampuan humanis kita juga untuk menghargai cerita-cerita yang berharga ini. Tidak ada cerita yang tidak bagus, tidak ada cerita yang tidak baik ya, Prof ya. Semua cerita itu berharga. Pasti ada pembelajaran di setiap cerita. Terima kasih. Dan saya pengalaman satu lagi yang paling berharga buat saya pribadi. Apa itu? Setelah saya tahu semua perasaan orang, pikiran orang, saya menjadi orang sekarang yang sejak itu ya, orang yang ingin mencoba memahami banyak orang. Jadi misalnya ada orang marah, ada orang kecewa, ada orang sakit dan segala macam. Saya mencoba memahami mereka. Kenapa? Kenapa? Bukan langsung, dia pemarah. Enggak. Jadi saya tidak pernah. Jadi saya juga dengan izin Allah menjadi orang yang mencoba memahami juga perasaan teman-teman, orang-orang di sekitar gitu. Kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi selalu saya berusaha berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada orang-orang yang saya jumpai ini gitu. Itu berharga sekali buat Prof pribadi ya. Pengembangan emosional tadi. Pasti Prof juga akhirnya menjadi sangat empati kepada orang lain. Sangat itu kan menjadi Prof. Kadang banyak manusia juga kita yang susah untuk bisa memahami itu ya, Prof ya. Pelajaran besar buat Prof. Berarti ini juga secara pribadi pengumpulan cerita ini, penyusunan buku ini juga selain tadi peristiwa tsunami ini juga secara pribadi juga sangat menjadi pengalaman berharga, sangat berharga buat Prof ya. Menjadi manusia yang luar biasa seperti sekarang ini. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Respect sekali buat Prof juga dan buat tim yang lain, buat Pak Darman Huri juga. Semoga nanti kita bisa ketemu dengan Pak Darman Huri juga ya, Prof ya. Kita reuni lagi untuk melihat, berkumpul dengan orang-orang humanis pasti sangat nyaman ya, Prof ya. Seperti itu. Terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbagi dengan kami. Semoga terima kasih kembali. Iya, semoga buku dan cerita yang ada di dalam sini itu bisa terus menjadi warisan berharga buat kita, buat generasi muda, untuk bisa memahami seperti apa ketangguhan dari para penyintas tsunami Aceh 2004. Bukan untuk membuka luka lama, tapi juga untuk membangun ketangguhan dan kesadaran kita siap menghadapi bencana yang sewaktu-waktu kita nggak tahu kapan akan terjadi lagi, tapi kita harus siap, ikhtiar kalau kata Prof tadi. Harus siap, ikhtiar, dan jangan melakukan pengerusakan ya, Prof, seperti itu. Terima kasih sahabat arsip sudah menyaksikan Podbas pada hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa menjadi insight baru buat kita, menambah pengalaman baru buat kita juga, dan menumbuhkan kesadaran untuk siaga akan bencana siapapun, dimanapun berada. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Podbas berikutnya. Saya Eka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami.